MC, dan selamat siang, selamat datang, selamat bergabung dalam acara debat publik pertama antar pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Sragen tahun 2024. Sebuah kehormatan bagi kami mendapatkan mandat ditunjuk oleh KPU Kabupaten Sragen untuk menjadi moderator debat kali ini. Saya Yanti Amiliani, SIP MIKOM. Dan saya Kunjurati Prasyadi, SEMHAN. Debat terbuka ini. Baik para hadirin dan juga pemirsa TA TV, kita memasuki debat segmen pertama, yakni penyampaian visi, misi, dan program kerja paslon. Kami persilahkan untuk kedua paslon untuk menempatkan diri di podium. Alhamdulillah sudah menempatkan diri. Dan dimulai dari pasangan calon nomor urut 1, Bapak Untung Wibowo Sukawati Bekom dan Bapak Dr. Andes Suwardi MM. Waktu Anda, mohon tenang. Baik, terima kasih. Terima kasih semangatnya, tetapi mohon tenang selama pasangan calon menyampaikan visi misi dan program, kami mohon untuk tenang hadirin ya. Dan waktu yang diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1 adalah 4 menit dan waktu dimulai ketika Anda memulai berbicara. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Komisioner KPU Kabupaten Sragen, Bapak Ibu panelis dan moderator, Bupati Sragen, serta hadirin dan masyarakat Kabupaten Sragen dimanapun Anda berada. Terkhusus untuk sahabat saya, Mas Sigit dan Pak Suroto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Kami mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dapat hadir dalam forum yang mulia ini. Tidak ada perasaan saling bersaing, tidak ada perasaan saling bersaing tidak sehat, tetapi kami merasakan perasaan saling menghormati, saling memahami, menjaga persaudaraan di antara kita maupun di antara para pendukung dan simpatisan. Suasana ini kami mengharapkan terus terpelihara hingga hari pemungutan suara dan di masa-masa yang akan datang. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami menyampaikan sejumlah persoalan 5 tahun dan tantangan 5 tahun ke depan dengan mendasarkan pada visi bersama membangun Sragen yang berdaya saing, maju, dan sejahtera, yang akan kami jabarkan dalam 5 misi berikut. 1. Peningkatan pembangunan sumber daya manusia yang maju melalui beasiswa mahasiswa berprestasi tidak hanya untuk dari kalangan kurang mampu, bus sekolah gratis untuk 20 kecamatan, seragam gratis untuk SD dan SMP, dan tentunya meningkatkan kesejahteraan guru. Pembangunan sport center dan pengembangan prestasi olahraga, pengobatan gratis bagi warga Sragen, meningkatkan sarana prasarana kesehatan dan kualitas pelayanan di semua fasilitas kesehatan. 2. Mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi guna menurunkan kemiskinan melalui buruh sejahtera, tuntas kemiskinan, petani makmur, pelaku usaha jaya melalui bantuan permodalan, new technopark dan perluasan lapangan kerja. 3. Membangun infrastruktur wilayah secara merata melalui noto kuto bangun desa, bangun jembatan, ngelus dalan. Pembangunan jalan usaha tani dan saluran irigasi serta optimalisasi fungsi embung. 4. Mewujudkan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana melalui pembuatan sumur dalam dan penghijauan terutama di daerah utara Bengawan. Penambahan ruang terbuka hijau publik, pendirian bank sampah di tiap desa ataupun kelurahan, serta membentuk desa yang tangguh bencana. 5. Mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui menerapkan e-government secara optimal, peningkatan kesejahteraan penyelenggara pemerintahan hingga tingkat desa ataupun kelurahan, meningkatkan peran inspektorat bekerjasama dengan KPK, BPK, BPKP, dan APH agar Kabupaten Sragen terbebas dari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tenang, ya, kita lanjutkan berikutnya. Baik, mohon tenang. Mohon tenang dulu, mohon tenang. Untuk pendukung. Selanjutnya kami persilahkan paslon nomor urut 2, Bapak Sigit Pamungkas, SIP MA, dan Bapak Suroto untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Waktu 4 menit dan dimulai ketika Anda berbicara. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama kepada mereka yang ke depan menjadi sangat istimewa dalam pemerintahan Bupati Sigit Pamungkas dan Suroto. Kepada seluruh warga Sragen, sedulur-sedulur Sragen yang ada di pelosok-pelosok desa, yang ada di kota, sedulur-sedulur saya petani, pedagang, tukang batu, tukang bangunan, penyandang disabilitas, perempuan, ASN, dan semuanya warga Sragen yang saya cintai. Semoga panjenengan sedoyo sehat selalu dan penuh rezeki.
kami Sigit Pamungkas dan Suroto sudah berkeliling di 20 kecamatan. Dan kami sudah berkomunikasi dengan seluruh warga di Kabupaten Sragen tidak kurang dari 5.000 RT. Dan dalam kesempatan itu mereka menyampaikan bahwa Sragen perlu perubahan, Sragen perlu menjadi lebih baik untuk di masa depan. Mereka mengatakan bahwa saat ini Sragen dalam kondisi tidak baik-baik saja. Di Eks-Karsidenan Surakarta, di Eks-Karsidenan Surakarta, Sragen menempati ranking pertama di dalam kemiskinan. Dan itu tentu sebuah angka yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, ketika kami mendengarkan aspirasi mereka, mereka menyampaikan, mereka membutuhkan lompatan kemajuan, mereka membutuhkan lapangan kerja, mereka membutuhkan pemerataan pembangunan, mereka membutuhkan keadilan, mereka ingin keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, berdasarkan apa yang kami dengar, kami rasakan, dan kami lihat, salah satu faktor utama yang menjadikan kita tertinggal dengan daerah-daerah lain di sekitar kita adalah adanya dominasi kekuasaan politik dan ekonomi yang berpusat pada satu kelompok tertentu. Dominasi ini dari kelompok tertentu ini kemudian meluas kepada struktur birokrasi kita. Oleh karena itu kemudian melahirkan birokrasi di dalam mereka bekerja tidak cukup nyaman. Dan yang kedua, kita membutuhkan oleh karena itu ke depan kita membutuhkan birokrasi yang profesional, merit system, dan dapat diandalkan. Dan dalam analisis kita juga sampai pada kesimpulan, ke depan kita perlu sumber daya manusia yang handal, sumber daya manusia yang kompetitif di masa yang akan datang, dan sumber daya manusia yang berkarakter. Oleh karena itu, ke depan kita akan memperhatikan secara lebih kepada para guru, para pendidik, para guru agama, para pendidik anak usia dini. Mereka akan kita perhatikan kesejahteraannya dengan memberikan insentif lebih daripada yang ada sekarang ini. Dan sebagai penghormatan kepada para guru, kita akan bebaskan mereka untuk tidak membayar pajak bumi dan bangunan. Kepada kelompok-kelompok strategis, perempuan, kaum miskin, penyandang disabilitas, kita akan libatkan mereka dalam penganggaran dan proses pembuatan kebijakan. Mereka bagi kami adalah VVIP, very very important person di dalam pembangunan yang akan datang. Kita tempatkan mereka sebagai tuannya dari pemerintahan. Tuan kita adalah rakyat, tuan kita adalah mereka-mereka yang tersingkirkan. Waktu Anda habis. Baik, Bapak, waktunya habis. Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tenang. Mohon tenang. Mohon tenang. Para hadirin sekalian. Terima kasih para hadirin. Dan baik, ini tadi kita telah melalui segmen pertama dan kita sudah sama-sama mendengarkan visi, misi dan juga program kerja dari masing-masing pasangan calon. Dan sebelum kita melanjutkan ke segmen berikutnya, kita akan menyimak terlebih dahulu pesan-pesan berikut ini. Tetap di debat publik pertama antar calon Bupati dan calon Wakil Bupati Sragen tahun 2024. Debat segmen kedua kali ini akan dilaksanakan dengan pendalaman visi, misi, dan program kerja. Nah, masih pada debat publik pada pertama antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Sragen tahun 2024. Di segmen 2 ini, pasangan calon bupati yang lebih berperan menjawab, menanggapi, merespon pertanyaan dan dari panelis. Untuk itu, kami mempersilakan calon bupati nomor urut 1, Bapak Untung Wibowo Sukawati, dan calon bupati nomor urut 2, Bapak Sigit Pamungkas, untuk memposisikan diri dalam podium. Baik, Ibu, persilakan Bapak. Mohon tenang hadirin, kami persilahkan Bapak Rahadi untuk mengambil subtema yang telah disiapkan di visual. Ini ya. Baik, mohon diperlihatkan kepada paslon dan juga ke kamera. Ditunjukkan. Tema apa Bapak? Bapak Rahadi. Mohon izin. Temanya Temanya? kepatuhan hukum. Baik. Baik, kemudian dipersilahkan untuk mengambil pertanyaan di visual selanjutnya. Kepatuhan hukum. Oke. C. Mohon kembali diperlihatkan ke kamera dan kepada C. pasangan calon soal C.
Diperlihatkan barangkali masih disegel ya, Mas Kuncoro. Masih ya. disegel, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Baik, coba kami akan buka. Baik, pertanyaan C. Di Kabupaten Sragen Bapak Untung. terdapat Perda nomor 8 tahun 2014 tentang penyelenggaraan hiburan dan rekreasi yang mengatur mengenai ketertiban dalam usaha hiburan dan rekreasi. Salah satu masalah yang menjadi keluhan masyarakat Sragen adalah tempat-tempat hiburan masih banyak yang mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana strategi yang akan Anda lakukan dalam mengatur dan menata kelola hiburan dan rekreasi di Kabupaten Sragen agar tidak mengeksploitasi dan mempekerjakan anak di bawah umur? Dan Baik. kami mohon Untuk pasangan nomor urut 1, Bapak Untung Sukawati untuk menjawab. Waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Inti dari mengurangi anak bekerja di tempat hiburan adalah koordinasi. Koordinasi antar instansi. Pemerintah daerah tidak bisa berdiri begitu saja. Kita butuh teman-teman dari DPRD untuk ikut konsisten mengawal ini. Kalau perlu, kita perlu revisi aturan dan perdanya supaya lebih mengena kepada substansinya. Yang kedua, tentunya antar APH dengan Mohon tenang. antara APH dengan Mohon Satpol tenang. PP perlunya koordinasi. Di Sragen sudah cukup bagus di dalam penertiban tempat hiburan yang melanggar. Jadi ke depan, apabila kami diizinkan untuk memimpin, tentunya kami ingin Satpol PP menjadi garda terdepan. Setelah itu, tentunya Dinas Sosial dan Dinas Perlindungan Anak juga ikut berperan untuk mempreventif supaya anak-anak ini sadar bahwa bekerja di bawah umur adalah tidak diperkenankan. Jadi pada intinya pada hari ini adalah komitmen harus dibangun bersama antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan tentunya melibatkan masyarakat. Tidak bisa serta-merta kita menindak, tidak bisa serta-merta kita memberikan sosialisasi. Tapi kalau di rumah kita tentunya mempunyai kewajiban bersama. Lembaga pendidikan juga mempunyai kewajiban bersama untuk komitmen menjaga bahwa tempat hiburan harus bebas dari anak di bawah umur. Ini menurut pandangan kami, dan mudah-mudahan Kabupaten Sragen sebagai kabupaten yang layak anak tetap terus bisa meningkat dan kita pertahankan ke depannya. Terima kasih. waktu habis. Baik, Mohon tenang, Baik, mohon tenang. hadirin. Terima kasih, terima baik. kasih. Kami persilakan Bapak Bupati, calon Bupati nomor urut 2, Bapak Sigit Pamungkas untuk menanggapi. Waktu 1 menit dimulai. Mohon tenang, dulu, hadirin. mohon tenang. Mohon tenang terlebih Baik, kami dahulu. ulangi. Kami persilakan calon Bupati nomor urut 2, Bapak Sigit Pamungkas untuk menanggapi. Waktu menanggapi 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, harus dipastikan bahwa perda itu sudah tersosialisasi dengan baik kepada semua stakeholder. Yang kedua, kita harus melihat pokok persoalan kenapa seseorang bekerja, orang yang di bawah umur bekerja di tempat itu. Tentu mereka ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Nah, di sini kita harus melihat pada hulunya. Kalau problemnya adalah problem keluarga yang memang tidak mampu, kita harus memberikan solusi supaya keluarga itu tidak mengarahkan anak untuk bekerja. Jadi penegakan hukum itu bukan pilihan yang diutamakan, karena hukum itu kadang hanya menjadi sebuah ujung dari sebuah proses yang akarnya tidak diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, mencari akar kenapa seorang anak bekerja di dalam sebuah usaha itu harus dilihat dengan sebaik-baiknya, jangan hanya mengarah pada penegakan hukum. Mohon maaf, waktu habis, Bapak. Mohon tenang, Mohon tenang. mohon tenang. Hadirin Serta mohon tenang. Baik, kemudian kami persilahkan kembali kepada calon Bupati nomor urut 1, Bapak Untung Wibowo Sukawati, untuk merespon tanggapan dari calon Bupati nomor urut 2, Bapak Sigit Pamungkas, dan waktu merespon Anda adalah 1 menit, dimulai ketika Anda memulai berbicara. Kalau kami programnya konkret saja, pasti salah satu faktornya adalah ekonomi. Maka seragam sekolah gratis untuk SD SMP, bis sekolah gratis adalah salah satu solusi untuk meringankan beban orang tua sehingga anaknya tidak perlu bekerja. Ini yang perlu kita perhatikan bersama. Yang kedua adalah masyarakat ini ingin mempunyai portal aduan. Masyarakat ini ingin komunikasi dengan pemerintah daerah. Mereka tidak tahu caranya. Di era keterbukaan informasi seperti ini, kami ke depan akan membuka seluas-luasnya kanal aduan. Seperti apa kondisi real di keluarga. Kalau kami
sudah keliling di 208 desa. Kita sudah keliling di 20 kecamatan. Saya sebagai anggota DPR Provinsi sudah melihat langsung, mendengar, merasakan beban yang dirasakan oleh keluarga. Terima kasih. Masih ada waktunya. detik. Baik, mohon tenang sebelum kita lanjutkan. Kami mohon untuk kedua calon bupati masih di tempat. Dan berikutnya, kami kembali mempersilakan Bapak Didi Kartika Putra Esos untuk mengambil subtema. Mohon. Agak maju. Mohon diperlihatkan kepada pasangan calon dan juga di kamera juga hadirin Bapak. Oh, pelayanan. Baik, layanan publik. Kemudian dipersilakan untuk mengambil pertanyaan. Pertanyaan B masih disegel. Pertanyaannya, Bapak, kami perlihatkan. Baik, dalam RPJPD 2025-2024 Kabupaten Sragen, salah satu isu penting tata kelola pemerintahan yang baik adalah optimalisasi reformasi birokrasi. Tantangan yang dihadapi termasuk efektivitas pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pembangunan daerah berkelanjutan. Pertanyaannya, apa yang akan Anda lakukan jika terpilih menjadi bupati dan wakil bupati untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dalam bidang administrasi kependudukan? Baik, untuk kali ini yang menjawab nomor urut 2, Bapak Sigit Pamungkas. Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Kependudukan ini isu yang sentral di dalam tata kelola pemerintahan karena data kependudukan akan menjadi basis untuk pembuatan kebijakan-kebijakan strategis. Data yang tidak valid terkait data kependudukan akan berkontribusi besar terhadap kebijakan yang salah. Sebaliknya, data yang handal, data yang reliable akan memastikan kebijakan-kebijakan itu ditempuh dengan baik. Pemerintah sudah menginisiasi sebuah satu data kependudukan yang itu tinggal kita akselerasi sedemikian rupa sehingga menjadikan apa yang sudah dirancang di dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik itu terkonsolidasi dengan baik. Dan itu adalah satu ikhtiar yang tidak mudah. Dan dari waktu ke waktu saya sudah melihat ada beberapa kemajuan yang bisa kita apresiasi dari pemerintahan Ibu Yuni saat ini. Tetapi tentu kita harus tetap memastikan apa yang kurang itu bisa dilaksanakan dengan baik. Ada satu kasus yang ketika saya sebagai pemerintahan pusat turun ke Jakarta, ada data yang tidak valid terkait dengan data penyandang disabilitas. Ada keluhan dari para penyandang disabilitas bahwa mereka tidak mendapatkan atensi dari pemerintahan daerah. Dan ketika saya cek, kemudian itu memang benar. Oleh karena itu kemudian saya meminta bantuan kepada rekan-rekan penyandang disabilitas di Sragen untuk mengkonsolidasikan data itu. Dan kemudian kita runut data itu di pemerintahan pusat dan memang banyak rekan-rekan kita penyandang disabilitas yang belum terkonsolidasi di dalam data itu. Oleh karena itu kita meminta, kita masukkan data itu dari pemerintahan pusat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tenang, Baik, tenang dulu. mohon tenang. Hadirin kami mengingatkan kembali selama pasangan calon sedang menyampaikan pesannya, kami mohon untuk tidak membuat gaduh agar pesan yang disampaikan bisa didengar dengan baik. Terima kasih atas kerjasamanya. Dan kami persilahkan kepada calon bupati nomor urut 1, Bapak Untung Wibowo Sukawati, untuk menanggapi dan waktu untuk menanggapi 1 menit dimulai ketika Anda memulai berbicara. Di Sragen, pelayanan administrasi kependudukan sudah sangat luar biasa. Nggak jauh dari sini. MPP sudah berdiri. Saya sudah beberapa kali ke sana, tidak ada antrian yang terlalu panjang. Tapi ada satu yang perlu kita perbaiki ke depan adalah jemput bola. Kita harus jemput bola di daerah Sragen yang terluar demi rasa asas keadilan. Mereka kalau menuju ke Sragen itu bisa hampir 35 kilo. Resiko di jalan itu sangat tinggi dan resiko kecelakaan juga sangat tinggi. Apalagi belum dilihat dari sisi ekonominya. Mereka akan terbuang waktunya. Maka dari itu ke depan kami akan bergiliran berkantor di daerah terluar Kabupaten Sragen untuk memastikan bahwa semua mendapatkan hak yang sama, termasuk dari teman-teman disabilitas. Saya melihat sendiri, mereka sampai jemput bola, nenek-nenek perlu digendong,
dan difoto di lokasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Mohon tenang dulu. Mohon tenang, kami akan lanjutkan. Baik, kami persilakan kembali calon Bupati nomor urut 2, Bapak Sigit Pamungkas, untuk merespon tanggapan dari calon Bupati nomor urut 1, Bapak Untung Wibowo Sukawati. Waktu merespon 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Problem mendasar dari data kependudukan itu sesungguhnya adalah validitas. Ada proses yang menjadikan birokrasi kita tidak cukup aktif atau masyarakat sendiri tidak cukup aktif memastikan data yang tersaji itu adalah valid. Misalnya terkait dengan data kemiskinan, terkait dengan data penyandang disabilitas, terkait dengan data orang meninggal. Karena tidak diupdate sedemikian rupa, kemudian data itu obsolete, data itu sudah aus, sehingga ketika digunakan untuk mengambil kebijakan, kebijakan itu tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, memastikan data yang valid, data yang tidak obsolete itu menjadi prioritas penting, sehingga ketika anggaran mau dialokasikan kepada kelompok-kelompok strategis, anggaran itu tidak terbuang sia-sia karena menyasar pada kelompok yang salah. Demikian. Cukup? Baik. Cukup Bapak? Baik, hadirin dan juga pemirsa TA TV, kita telah melalui debat segmen kedua, pendalaman visi, misi, dan program kerja. Monggo, bisa dan duduk, sebelum Bapak. kita melanjutkan ke segmen berikutnya, kita akan mengikuti terlebih dahulu pesan-pesan berikut dan jangan kemana-mana, tetap di debat publik pertama antar pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Sragen tahun 2024. Baik, masih di debat publik pertama antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sragen tahun 2024. Beri apa meriah buat dua pasangan calon ini. Di segmen 3 ini, para calon Wakil Bupati yang telah berperan, maka menjawab pertanyaan dan merespon pertanyaan dari panelis. Untuk itu, kami persilakan calon Wakil Bupati nomor urut 1, Bapak Suwardi, dan calon Wakil nomor urut 2, Bapak Suroto, untuk memposisikan dalam podium. Baik, mohon tenang hadirin, nanti ada saat bagi Anda untuk memberikan semangat. Tapi kami mohon maaf untuk terus mengingatkan supaya ketertiban di acara ini bisa terjaga dengan baik. Ketika pasangan calon sedang menyampaikan informasi atau pesan, kami mohon untuk tetap tenang. Dengan tenang berarti Anda sedang mematuhi tata tertib yang dilaksanakan. Baik, kami persilahkan kepada Ibu Kasiati untuk mengambil subtema di visual. Mohon tenang hadirin. Mohon maaf, kali ini tidak ada suara supaya tidak terjadi kegaduhan dan kegiatan terjaga. Baik. Baik, mohon diperlihatkan di kamera dan juga kepada pasangan salam. Peningkatan peran pemuda dan mohon untuk selanjutnya mengambil pertanyaan di visual sebelah. Baik. Mohon izin, masih tersegel. Kami persilakan terlebih dahulu calon Wakil Bupati nomor urut 2, Bapak Suroto, untuk menjawab. Kami buka soalnya. Guna mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045, diperlukan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sragen dalam menyiapkan sumber daya generasi muda yang berkualitas. Namun, akhir-akhir ini marak terjadi judi online, miras, dan peredaran penggunaan narkoba yang terjadi dan merusak moral masyarakat dan terutama generasi muda. Pertanyaannya, bagaimana strategi dan program yang akan Anda lakukan untuk mewujudkan generasi muda yang tangguh, bermoral, dan berkualitas di Kabupaten Sragen? Baik, kami persilahkan kepada calon Wakil Bupati nomor urut 2, Bapak Suroto, untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan kita terhadap anak cucu kita, generasi muda. Pertama, mengenai untuk miras. Sebetulnya perangkat pemerintah Kabupaten Sragen, kita sudah mempunyai perda miras. Maka daripada itu, kami bersama Sigit Suroto, bila mana nanti dapat amanah, insya Allah nanti kita realisasikan perda miras itu kita laksanakan dengan yaitu perbuk yang harus kita laksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua kalinya, maraknya dengan judi online, narkoba. Maka daripada itu, kita pemerintah Kabupaten Sragen dengan didukung tokoh-tokoh ulama segala lini, maka daripada itu peningkatan untuk
khususnya pondok pesantren, madrasah, dan sebagainya. Ini benar-benar kita berdayakan. Alasannya apa? Mental daripada anak cucu kita terletak pondasi agama itu. Maka daripada itu, perda pondok pesantren kita sebetulnya sudah punya. Tinggal kita merealisasikan untuk kita laksanakan dengan adanya perbuk untuk kepentingan masyarakat kesemuanya. Dan yang terakhir, untuk judi online. Judi online itu memang meresahkan kita semua. Maka daripada itu, kita kembalikan teknologi-teknologi canggih yang mana adalah di kepolisian, maka berharap bisa menindaklanjuti. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Baik, mohon tenang dulu. Baik, kami persilakan calon wakil bupati nomor urut 1 Bapak Suwardi untuk menanggapi. Waktu menanggapi 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, saudara sekalian yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa ini adalah menjadi masalah kita bersama. Yang jelas seperti ini akan kami sampaikan beberapa hal, yaitu yang pertama, karena ini adalah pemuda, adalah membangun pusat kegiatan pemuda yang dilengkapi dengan alat-alat, yaitu seni, budaya, dan olahraga. Kemudian yang perlu kami sampaikan adalah memberikan beasiswa insentif kepada pemuda-pemuda yang tentunya itu berprestasi, membantu kita dalam rangka mengatasi permasalahan yang telah disampaikan di depan itu. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, juga tentunya perlu kami sampaikan bahwa ini pemuda ini perlu diwadahi, perlu wadah usaha sehingga dia tidak memerlukan waktu yang kosong untuk berbuat lebih baik, maju ke depan untuk lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Mohon tenang. Mohon tenang dulu, mohon tenang. Mohon tenang. Baik. Mohon tenang. Mohon tenang. Ya. Kami persilahkan kembali kepada calon wakil bupati nomor urut 2, Bapak Suroto, untuk merespon tanggapan dari calon wakil bupati nomor urut 1, Bapak Suwardi, dan waktu merespon Anda 1 menit dimulai ketika Anda memulai berbicara. Terima kasih. Untuk masalah generasi muda di bidang olahraga, memang kita ketahui bersama dan kita rasakan bersama. Sebetulnya anak-anak cucu kita di Kabupaten Sragen punya bakat yang lebih, tetapi dengan kenyataan yang ada, belum ada yang nangani secara profesional. Dalam hal apa? Alasannya, bila mana Sigit Suroto dapat amanah tertentu untuk pembinaan generasi pemuda dalam hal olahraga tertentu, kita serahkan yang profesional, yang mampu, dan minimal senang dengan adanya olahraga, bukan yang tidak senang olahraga untuk ngurusi olahraga. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Baik, kami mohon tetap di podium Bapak-Bapak. Dan kembali kami mempersilakan Bapak Agus Riwanto untuk mengambil subtema. Monggo Bapak Agus Riwanto. Mohon tenang. Baik, diperlihatkan ke kamera juga Bapak. Ke kamera ke belakang Bapak. Pak Agus, mohon diperlihatkan ke kamera di belakang, ya. Oh ya. Pendidikan. Selanjutnya, baik pendidikan, mengambil di fishbowl selanjutnya untuk mengambil pertanyaan. Ya, pertanyaan A. Terima kasih Bapak Agus, bisa kembali. Baik, mohon izin, masih disegel. Baik, di Kabupaten Sragen sudah ada kebijakan inklusi dalam pendidikan, yakni penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang menyandang disabilitas dan potensi kecerdasan yang berbeda untuk mengikuti pendidikan. Namun faktanya masih banyak sekolah yang belum menjalankan kebijakan sekolah inklusi. Pertanyaannya, jika Anda terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen, bagaimana komitmen Anda dalam upaya meningkatkan pendidikan inklusi di Kabupaten Sragen? Baik, kami berikan kesempatan untuk calon Wakil Bupati nomor urut 1, Bapak Suwardi untuk menjawab. Waktu menjawab 2 menit
dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Insya Allah kalau kami dipercaya mendapatkan amanah menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen, ini ada fokus khusus untuk inklusi, ini akan kami fokuskan untuk menangani ini. Apa yang harus kita kerjakan? Ini perlu kami sampaikan, Bapak Ibu. Kami segera menyusun regulasi yang memastikan bahwa inklusi anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Sragen teratasi. Kemudian juga memastikan semua lembaga pendidikan, sekolah adalah menerima, menangani daripada anak berkebutuhan khusus. Juga perlu kami sampaikan tentunya untuk mencukupi ini adalah fasilitas. Fasilitas harus lengkap, apa yang dibutuhkan itu untuk inklusi berkebutuhan harus kita siapkan Bapak ini. Kemudian juga kita perlu sampaikan yang tidak kalah pentingnya adalah tenaga kependidikan yang menangani masalah pendidikan khusus, berkebutuhan khusus, difabel ini harus dilaksanakan. Termasuk peningkatan kesejahteraan ini yang perlu kami sampaikan. Tidak ada negara maju, pendidikan maju tanpa diikuti guru yang baik, guru yang maju dalam rangka untuk memajukan khususnya adalah pendidikan inklusi. Bapak Ibu semuanya perlu kami sampaikan kembali ini masalah fasilitas. Fasilitas ini harus dipenuhi sekaligus ini Bapak Ibu semua. Anak jangan sampai terlenakan khususnya adalah berkebutuhan khusus. Tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kita semuanya, tanggung jawab masyarakat. Itu yang dapat kami sampaikan. Baik, waktu habis. Waktu habis, Bapak. Kami persilahkan calon wakil bupati nomor urut 2, Bapak Suroto untuk menanggapi. Waktu menanggapi 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Untuk anak-anak kita berkebutuhan khusus dalam arti disabilitas, memang kalau saya pribadi menerima masih ada kekurangan. Yang kita ketahui ada disabilitas adalah di Sragen. Maka daripada itu, nanti Sigit Suroto dapat amanah dengan berupaya gotong royong mulai dari tingkat 2 sendiri, tingkat 1, tingkat pusat. Kami berharap dan saya berusaha untuk mengusulkan jangan hanya di Kota Sragen saja, tapi di Utara Bengawan harus kita usahakan supaya di sana ada sarana prasarana untuk anak cucu kita bersama. Ngaten, matur nuwun. Masih ada waktu, Bapak? Masih ada waktu, Bapak? Masih ada waktu. Cukup. Sudah cukup? Baik. Ini. Baik, kami persilakan kembali calon wakil bupati nomor urut 1, Bapak Suwardi untuk merespon tanggapan dari calon wakil bupati nomor urut 2, Bapak Suroto. Waktu merespon 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Sragen tidak akan terpecah. Sragen satu wilayah, tidak akan dibeda-bedakan. Ini yang perlu kami sampaikan. Mengapa? Ini kabupaten, jadi tidak dipisahkan. Untuk itu, selain apa yang kami sampaikan di depan Bapak Ibu semuanya, tentunya kami kerjasama dari lembaga manapun yang peduli tentang pendidikan, khususnya adalah tentang pendidikan inklusi. Itu kita kerjasama LSM, pemerintah, perguruan tinggi untuk bersama-sama menyelesaikan ini. Sekali lagi Sragen tidak dipecah, rata antara Utara Bengawan, Selatan Bengawan, satu kesatuan yang benar. Juga membentuk tim, dipastikan bahwa sekolah ini adalah mampu untuk menerima, mendidik daripada anak-anak berkebutuhan khusus. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Baik, terima Bapak. kasih. Mohon untuk tetap kondusif, Bapak Ibu mohon tetap tenang. Baik, Bapak Ibu hadirin dan juga pemirsa TV, kita kasih aplaus untuk debat segmen ketiga ini, segmen tentang pendalaman visi, misi, dan program kerja, dan kita akan melanjutkan di segmen selanjutnya. Dan sebelum melanjutkan ke segmen berikutnya, kita ikuti terlebih dahulu pesan-pesan berikut. Jangan kemana-mana, tetap di debat publik pertama antar pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Sragen 2024. Antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Sragen tahun 2024. Beri aplaus buat 2 pasang calon bupati dan wakil bupati Sragen 2024. Baik, di segmen 4 ini para pasangan calon mohon tenang dulu mohon. Di segmen 4 ini para pasangan calon berperan
menjawab, menanggapi, dan merespon pertanyaan dari panelis. Untuk itu, kami persilakan pasangan calon nomor urut 1, Bapak Untung Wibowo Sukawati dan Bapak Suwardi, beserta calon Bupati calon nomor urut 2, Bapak Sigit Pamungkas dan Bapak Suroto untuk memposisikan diri ke dalam podium. Baik, kami persilahkan Bapak-Bapak pasangan calon untuk menempatkan diri podium. Baik, mohon tenang, kami mengingatkan kembali. Mohon tenang, Hadirin, Bapak, mohon tenang. Bapak Ibu, mohon Nanti tenang. ada waktunya, terima kasih. Baik, kami persilahkan kepada Bapak Aris Triharyanto untuk mengambil subtema di fishball. Silakan Bapak. Mohon diperlihatkan kepada pasangan calon Bapak-Bapak. Anti korupsi. Baik, dipersilahkan diperlihatkan kembali ke hadirin dan juga kamera. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan untuk mengambil pertanyaan pada fishball selanjutnya. A. Anti korupsi A. Silakan kembali tutup Bapak. Mohon izin, masih disegel. Kami persilakan terlebih dahulu pasangan nomor urut 1, Bapak Untung Wibowo Sukawati dan Bapak Suwardi untuk menjawab. Pertanyaannya, Kabupaten Sragen telah melakukan upaya pembangunan zona integritas guna peningkatan pelayanan publik yang bersih dan akuntabel. Pada tahun 2022, upaya memperoleh wilayah bebas dari korupsi diperluas dengan 25 puskesmas dan 2 sekolah. Namun, upaya tersebut belum memperoleh predikat wilayah bebas korupsi. Pertanyaannya, jika Anda terpilih sebagai Bupati Sragen, strategi konkret apa yang akan Anda terapkan untuk memastikan mengukur keberhasilannya untuk mencapai predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani? Baik, kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1, Bapak Untung Wibowo Sukawati dan Bapak Suwardi untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Yang terpenting adalah role model, contoh. Insya Allah bila kami terpilih, bahwa Suwardi akan memberikan contoh bahwa kami insya Allah tidak akan korupsi ke depannya. Mohon tenang. Yang kedua, zona yang sangat bahaya. Pertama adalah penganggaran. Kedua adalah perizinan. Yang ketiga adalah pengadaan barang dan jasa. Nah, kita bicara tentang optimalisasi pelayanan. Tentunya kita butuh birokrasi yang bersih. Yang pertama adalah fokus pertama pada perizinan. Kita harus menyusun SOP yang jelas. SOP yang mudah diikuti oleh masyarakat. Yang saya sudah kami contohkan, waktu itu saya pernah ke MPP, di situ sudah ada real time. Bahwa seorang untuk mengurus izin sudah ada keterangannya, sudah sampai di mana, prosesnya seperti apa. Jadi akan sangat akuntabilitas, tidak ada rasa suuzon di antara masyarakat. Yang kedua tentunya, insya Allah yakin Sragen akan menjadi wilayah bebas korupsi. 9 tahun WTP, kita akan pakai slogan WTP Forever. Kita akan membuat investor nyaman, kita akan membuat masyarakat nyaman dengan integritas yang kita punya. Tapi tentunya peran masyarakat juga sangat penting. Maka dari itu, sedari dini saya akan membuat SD, SMP, dan PAUD menggunakan kantin kejujuran. Kantin kejujuran bahwa yang diambil sesuai dengan apa yang dibayar nanti. Ini adalah contoh dini, supaya nanti Sragen bisa bebas korupsi. Terima kasih. Masih ada waktu? Mau menambah? Cukup? Ada 3 detik? Baik. Baik. Berikutnya, kami persilakan pasangan calon nomor urut 2, Bapak Sigit Pamungkas dan Bapak Suroto untuk menanggapi. Waktu menanggapi 1 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Saya sangat yakin banyak ASN kita yang bekerja secara bersih, profesional, dan jujur. Kalaupun ada yang pungli, korupsi, itu adalah oknum. Oleh karena itu, mencari oknum ini penting. Keberhasilan sebuah daerah memberantas korupsi biasanya dilihat dari impact-nya, bukan data administratifnya. Kalau sebuah daerah itu masih banyak kemiskinan, biasanya itu kaitannya, korelasinya adalah dengan adanya korupsi. Oleh karena itu, biasanya secara administratif itu sudah baik, tetapi ada pungli atau korupsi yang tersamar. Inilah yang harus
kita perhatikan bersama-sama. Yang terakhir, ke depan biasanya orang lebih tajam pada korupsi yang kecil-kecil, sedangkan korupsi yang besar itu diabaikan. Demikian. Baik, waktu habis. Baik, kami persilahkan kembali kepada pasangan calon nomor urut 1 Bapak Untung Wibowo Sukawati dan Bapak Suwardi untuk merespon tanggapan dari calon Bupati nomor urut 2 Bapak Sigit Pamungkas dan Bapak Suroto. Waktu merespon Anda 1 menit dimulai ketika Anda memulai dari berbicara. Terima kasih. Tadi disinggung tentang ada administrasi yang kurang sehingga ada kemiskinan di Kabupaten Sragen. Sragen itu nomor 1 di dalam MCP. Ini adalah anugerah dari KPK. Nomor 1 di Indonesia itu bukan sesuatu yang mudah. Maka kita harus apresiasi pemerintah daerah, apresiasi teman-teman ASN sampai tingkat terbawah, sampai tingkat desa dan kelurahan. Dan yang kedua, kami tidak pernah mendengar desas-desus selama hampir 10 tahun ini ada jual beli jabatan. Nggak ada sama sekali. Maka kami akan pertahankan itu. Maka kami akan tingkatkan transparansi dan menjalankan merit sistem yang jelas. Jadi, Bapak Ibu, Bowo Suwardi akan berkomitmen untuk tidak melakukan korupsi, menjadi contoh bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sragen. Baik, waktu habis. Baik, kami mohon kedua pasangan calon masih bisa tepat di tempat. Tenang para hadirin. Dan kami kembali mempersilakan Bapak Rahadi untuk mengambil subtema. Silakan Bapak. Baik, diperlihatkan kepada paslon dan juga di kamera. Apa? Kurang kelihatan? Apa Bapak? Kepemimpinan. Pemenuhan dan pelindungan HAM. Pemenuhan dan Pelindungan HAM. perlindungan Baik Bapak, HAM. pertanyaannya satu Selanjutnya lagi Bapak, di Bapak. pertanyaan di visual selanjutnya. Huruf B. Huruf B. Ya, Baik, masih disegel. terima kasih Bapak Rahadi. Baik, di Kabupaten Sragen, hak-hak penyandang disabilitas belum terpenuhi secara maksimal. Dampaknya masih ditemukan bentuk-bentuk diskriminasi, marginalisasi, pemiskinan, dan kekerasan. Pertanyaannya, jika Anda menjadi bupati dan wakil bupati, kebijakan apa yang akan Anda lakukan untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas? Baik, kami berikan kesempatan untuk pasangan nomor urut 2, Bapak Sigit Pamungkas dan Bapak Suroto untuk menjawab. Waktu menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Pertama, saya akan memberikan afirmasi di dalam pekerjaan, baik itu di pemerintah maupun di sektor swasta kepada para penyandang disabilitas. Yang kedua, kami akan mengalokasikan dana secara khusus kepada para penyandang disabilitas dan kelompok-kelompok marginal lainnya. Yang ketiga, kami akan memastikan para penyandang disabilitas ini tergabung dalam satu pengorganisasian sehingga ketika ada atensi dari pemerintah semuanya akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Yang keempat, akan ada atensi khusus terkait dengan mereka-mereka penyandang disabilitas dan kelompok marginal lainnya di dalam kaitannya dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Barangkali dari wakil ingin Cukup. menambahkan? Tidak? Cukup? Ya. Cukup? Baik. Kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1, Bapak Untung Wibowo Sukawati dan Bapak Suwardi untuk menanggapi. Waktu menanggapi Anda 1 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Terima kasih. Kami akan sempurnakan dengan memberikan akses kepada BUMD untuk menerima pegawai penyandang disabilitas sesuai dengan kompetensinya. Yang kedua tentunya minggu lalu saya baru ketemu dengan salah satu penyandang disabilitas di desa di daerah Tanon, desa Suatu, namanya Mas Widodo Kuncoro. Hanya karena kursi roda dan beliau adalah putra dari pensiunan ASN tidak dapat diakses bantuan kursi roda dari dinas sosial. Tentunya ini perlu penanganan dan ke depan insya Allah seperti Mas Widodo Kuncoro akan kami tangani. Yang kedua, mereka butuh pendampingan, pelatihan, permodalan untuk bisa berwirausaha. Maka kami akan melakukan itu dengan New Technopark. Maka insya Allah ke depannya penyandang disabilitas akan kami perhatikan. Terima kasih.
Baik, masih terima 1 detik. kasih. Ya. Kemudian kami persilakan kembali pasangan urut nomor 2, Bapak Sigit Pamungkas dan Bapak Suroto untuk merespon tanggapan dari pasangan urut nomor 1, Bapak Untung Wibowo dan Bapak Suwardi. Waktu merespon 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Bagi kami, keberpihakan kepada para penyandang disabilitas bukan sebuah retorika. Di tim pemenangan kami ada namanya tim pemenangan inklusi. Dan di situ hadir bersama kami Mas Budiono menjadi bagian yang menggerakkan bahwa kami memiliki komitmen terhadap para penyandang disabilitas. Dan ketika kami menyerap aspirasi dari rekan-rekan para penyandang disabilitas, kami tidak bertemu secara random, tapi kami hadir ingin mendengarkan aspirasi dari mereka. Kami tidak bertemu secara random di jalan, tapi kami undang, kami ingin mendengarkan aspirasi, kami ingin mendapat masukan kebijakan-kebijakan yang tepat di masa yang akan datang. Demikian. Baik, masih ada waktu, barangkali Masih ingin ada waktu? ditambahkan? Cukup? Cukup. Baiklah, kita kasih tepuk tangan untuk segmen keempat ini, para hadirin dan juga pemirsa. Dan di segmen keempat ini adalah pendalaman visi, misi, dan program kerja. Kita akan masuk di segmen berikutnya, yakni segmen kelima. Namun kita ikuti terlebih dahulu pesan-pesan berikut dan tetap bersama kami di debat publik antar pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Sragen tahun 2024. Masih di debat publik pertama antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Sragen tahun 2024. Beri yang mulia pada pasangan calon. Di segmen 5 ini sesi tanya jawab antar pasangan calon. Untuk itu kami persilahkan pasangan calon nomor urut 1 Bapak Untung Wibowo Sukawati dan Bapak Suwardi serta calon bupati nomor urut 2 Bapak Sigit Pamungkas dan Bapak Suroto untuk memposisikan diri ke podium. Baik, kepada kedua pasangan calon untuk memposisikan diri di podium. Mohon tenang, hadirin mohon tenang. Terima kasih, terima kasih, terima kasih atas semangat dan supportnya. Baik, kami ingatkan kembali untuk pertanyaan Bapak-Bapak Paslon. Pertanyaan harus sesuai dengan tema debat pada hari ini, yakni mewujudkan pemerintahan Kabupaten Sragen yang baik dan bersih menyongsong Indonesia Emas. Sinergi hukum, HAM, anti korupsi, pelayanan publik, pendidikan, dan peningkatan peran pemuda. Baik, yang pertama kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 terlebih dahulu untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu bertanya 1 menit, dimulai sejak Anda berbicara. Paslon nomor Pasangan urut 2 terlebih dahulu untuk memberikan pertanyaan pada pasangan nomor urut 1. Terima kasih. Pendidikan merupakan akselerator pembangunan. Pendidikan bisa mengubah banyak hal dari kondisi seseorang dari yang tidak mampu menjadi mampu. Kami, jika diberi amanah menjadi bupati dan wakil bupati, untuk di Masaran akan kami bangun SMK dan SMA yang saat ini tidak ada, yang berasal dari pemerintah. Menurut Anda, apakah Anda setuju dengan rencana yang kami lakukan ini? Kami akan memfasilitasi berdirinya SMK dan SMA. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, apakah mau dipergunakan lagi? Masih ada Masih ada 18 waktu? detik? Tidak? Cukup? Baiklah, kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit, dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Ini apa yang disampaikan oleh Paslon 2, tentunya kewenangan SMA, SMK ada di provinsi. Namun, ini perlu kami sampaikan, kita harus tahu ya, regulasi yang ada di negara kita. Kita tidak bisa yang namanya membuat sesuatu kebijakan yang tentunya ini adalah melanggar aturan. Ini harus jelas. Kewenangan kita, ini kami sampaikan, adalah ada di pendidikan dasar dan pra-pendidikan dasar. Ini tentunya kita harus pahami bersama, karena apa? Jangan sampai kita inginnya tinggi, sampai ke awang-awang mungkin, tetapi kita tidak paham betul tentang kewajiban, tentang hak-hak wewenang. Namun itu kalau itu dibangun oleh pemerintah provinsi, kita bisa membantunya, tapi bukan membangun untuk mendirikan. Ini yang perlu kami sampaikan. Ini sehingga harapan kita harus betul-betul ini pas sesuai dengan regulasi yang ada. Mungkin nambahin. Sampul saya kira itu kalau masalah SMA SMK ini kami sampaikan. Matur nuwun. Baik, Masih ada waktu? Bapak? Sudah. Cukup. Sampun? Baik. Baik. Berikutnya, pasangan urut nomor 2 kami persilakan merespon untuk tanggapan berikut. Waktu merespon 1 menit, dimulai saat Anda berbicara.
kami sangat memahami bahwa pendirian SMA, SMK itu adalah kewenangan provinsi. Tapi kita sebagai pemerintahan kabupaten bisa memfasilitasi berdirinya SMK dan SMA di Masaran itu. Kenapa kita tidak pernah melakukan itu? Justru berdiri sekolah-sekolah yang lain. Oleh karena itu, kalau pasangan Sigit Pamungkas Suroto terpilih, akan kita fasilitasi berkomunikasi dengan pemerintah provinsi berdirinya SMK dan SMA di Kecamatan Masaran. Karena sumber daya kita menjadi lari keluar. Dan perlu diingat juga, tidak semua orang Masaran mampu untuk harus nyebrang ke wilayah di luar Sragen. Mereka juga mengalami keterbatasan. Oleh karena itu menjadi komitmen kami untuk membantu memfasilitasi berdirinya SMK dan SMA di Masaran. Baik, terima kasih Bapak. Kami mengingatkan kepada hadirin dengan sangat untuk tetap tertib dan tidak membuat suara ketika pasangan calon sedang menyampaikan jawaban-jawabannya. Kembali kami meminta kepada pasangan calon nomor urut 1, kami persilahkan untuk merespon jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu merespon Anda 1 menit 30 detik. Untuk mengatasi SDM yang ini, kita punya Technopark yang nanti akan kita bangun menjadi New Technopark. Yang kedua, saya ingat betul waktu saya baru lulus kuliah, di Sragen itu belum ada pemerataan SMA dan SMK. Waktu itu bupatinya Pak Untung Wiono. Begitu beliau jadi bupati, 9 SMA dan SMK dibangun hampir merata di seluruh kecamatan. Karena dulu kewenangannya ada di kabupaten. Nah, tentunya setiap bupati mempunyai prestasi sendiri, dan itu kami apresiasi betul. Maka kami ke depannya tentunya sangat concern dengan pendidikan sesuai dengan kewenangan kami. Pendidikan dasar, SD, SMP akan menjadi prioritas kami. Apalagi untuk meningkatkan kesejahteraan guru, meningkatkan kompetensi guru, dan tentunya fokus seperti tadi bahwa kami akan mendukung sekolah inklusi dan SD unggulan. Sehingga SD-SD negeri tidak kalah dengan swasta. Kita bersaing secara sehat. Dan yang kami harapkan fasilitas bisa kami perbaiki. Sumber daya manusia bisa terus kita bangun. Dan masyarakat tentunya ingin SD negeri juga mempunyai peran. Terima kasih. Masih ada waktu 7 detik, akan ditambahkan Bapak? Sudah, Pak? Baik. Baik, berikutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu 1 menit itu bertanya. Dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Ini akan sedikit kami sampaikan. Mungkin ini menjadi sesuatu yang tentunya harus segera kita laksanakan. Pertanyaan saya mungkin sederhana. Bagaimanakah strategi dan program yang akan Anda lakukan untuk memenuhi hak asasi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan, penghasilan yang layak di Kabupaten Sragen? Itu aja. Baik, masih ada waktu. Akankah dipergunakan kesempatan masih 30 detik Bapak dari pasangan calon nomor urut 1? Tidak? Sudah? Ya, cukup. Baik. Baik. Kepada pasangan calon nomor urut 2, kami persilakan untuk menjawab, dan waktu Anda menjawab 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Ya. Untuk warga Sragen, sedulur-sedulur Sragen mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, pertama harus dipastikan ada investasi yang masuk ke Sragen. Dan kita harus terbuka terhadap semua investasi tanpa harus menyortir karena dianggap tidak memiliki atau menguntungkan kepentingan tertentu saja. Selama ini saya mendengar dari berbagai stakeholder ketika kami bertemu, mereka menyampaikan terlalu pilih-pilih untuk investasi itu masuk hanya karena persoalan-persoalan yang kaitannya dengan pungli terselubung. Nah, ini perlu menjadi atensi kita ke depan. Banyak orang-orang hebat di sana dari Sragen yang ingin menanamkan modalnya di Sragen, tapi karena ketika mereka hadir di Sragen dilihat sebagai kompetitor ekonomi dan politik, mereka kemudian tidak bisa berinvestasi di Sragen. Oleh karena itu, membuka investasi secara terbuka sehingga tercipta lapangan kerja itu menjadi sebuah kebutuhan yang penting. Yang kedua, karena ke depan itu ada tantangan global terkait dengan masyarakat masa depan, maka generasi-generasi muda kita harus disiapkan dengan kompetensi masa depan juga, future skill. Ke depan kita harus melakukan lompatan untuk kita bisa masuk di dalam sistem pasar global. Tidak hanya
bekerja di Sragen, tapi bisa bekerja pada pasar global. Nah, kompetensi terkait dengan kemampuan teknologi informasi, terkait dengan data, terkait dengan cyber security, kriptokrasi, ekonomi digital itu menjadi penting untuk para pemuda kita ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya, paslon nomor urut 1, kami persilakan merespon. Waktu merespon 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Apabila kami terpilih, maka kami akan menciptakan lapangan kerja selama 5 tahun, 25.000 lapangan kerja. 5.000 setiap tahun. Baik di dalam negeri maupun luar negeri. Investasi sudah banyak masuk di Sragen. Tinggal kita bagaimana mempersiapkan tenaga kerja yang siap untuk kerja. Maka Teknopark, New Teknopark hadir di sini. New Teknopark ini harus merubah konsep. Tidak bisa serta-merta hanya konvensional. Seperti anak-anak Gen Z sekarang ini, mereka tertarik di dunia digitalisasi. Maka pelatihan itu harus ada. Banyak startup-startup inginnya menggunakan Gen Z. Dibatasi Gen Z. Kenapa? Karena Gen Z ini mempunyai kelebihan multitasking. Mereka punya kemampuan untuk mengerjakan dalam satu waktu tugas yang banyak. Dan tentunya perlu ada kurda dan pendampingan UMKM dan pemasaran untuk UMKM. Terima kasih. Baik, mohon tenang hadirin. Kemudian kami minta kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk merespon kembali jawaban dari pasangan calon nomor urut 1 dan waktu merespon Anda 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Saya banyak bertemu dengan diaspora Sragen, para perantau-perantau Sragen yang di luar Sragen sana, dan mereka menjadi pebisnis yang sukses. Dan ketika mereka bertemu, mereka menyampaikan kami ingin berinvestasi di Sragen, tetapi persoalannya adalah mereka mengalami kesulitan ketika akan melakukan investasi itu. Bukan hanya kaitannya dengan investasi. Mereka kadang juga ingin membawa bantuan CSR dari perusahaan-perusahaan besar. Tapi karena dianggap tidak menguntungkan oleh satu kelompok tertentu, kemudian itu ditolak sedemikian rupa karena dianggap akan menjadi kompetitor dari kelompok itu. Akan dianggap menjadi kompetitor ekonomi, akan dianggap menjadi kompetitor politik. Dan inilah yang harus kita akhiri. Karena situasi ini menjadi sedemikian rumit. Kondisi Sragen yang nomor 1 tingkat kemiskinannya se-Solo Raya itu adalah bukti nyata dari situasi sulit yang kita hadapi saat ini. Oleh karena itu, investasi yang inklusif sekaligus kita menanamkan future skill pada generasi-generasi muda kita ke depan itu menjadi kebutuhan yang tidak terhindarkan supaya kita gerak untuk pembangunannya tidak bersifat linear tapi ada lompatan untuk melakukan kemajuan. Terima kasih. Masih ada waktu, Pak? Baik. Ya, baik, terima kasih. Kita masih ada segmen terakhir, yaitu segmen pernyataan penutup atau closing statement dari masing-masing pasangan calon. Namun, sebelum lanjut ke segmen terakhir, mari kita simak iklan berikut ini. Beri tepuk tangan untuk kedua pasangan calon. Masih di debat publik pertama antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sragen tahun 2024. Mohon Bapak, Ibu Paslon, Bapak, salah satu dua bisa langsung ke stage. Dan mari kita masuki segmen terakhir, di mana ini adalah segmen untuk para pasangan calon memberikan pernyataan tertutup atau closing statement. Mohon tenang hadirin. Mohon tenang. Hadirin mohon tenang. Bapak, Ibu, mohon tenang. Baik. Untuk itu kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1, Bapak Untung Wibowo Sukawati dan Bapak Suwardi untuk memberikan closing statement. Waktu Anda 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di penghujung forum ini, izinkanlah kami menyampaikan kata-kata penutup. Saya 15 tahun mengemban amanah sebagai anggota DPRD. Dan Pak Suwardi 41 tahun mengabdikan diri menjadi PNS. Kami pasangan yang saling melengkapi. Menjadi calon bupati dan wakil bupati Sragen dalam Pilkada 2024 telah menorehkan makna penting dalam kehidupan kami. Dalam kesempatan ini, kami ingin menyatakan bahwa dukungan masyarakat dan partai politik menumbuhkan semangat untuk memikul amanah yang mulia ini. Prinsip hidup dan sikap-sikap positif dalam diri saya tidak akan saya ubah hingga kelak saya menjadi bupati. Jabatan ini bukanlah motivasi pribadi. Kami mengabdikan diri di Kabupaten Sragen tidak untuk memperkaya diri. Namun pancaran amanah yang harus saya terima dan persembahkan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Sragen. Dalam pandangan kami, memimpin berarti merangkul, memimpin berarti mengayomi dan mengambil keputusan. Saya sebagai representasi anak muda tidak mungkin mengabaikan posisi dan masukan dari DPRD, politisi senior, tokoh masyarakat, ulama,
pemuka agama, dan seluruh lapisan masyarakat, kami ingin selalu mendengar mereka. Tapi bukan berarti saya bisa disetir oleh siapapun. Kami pastikan kesetiaan kami hanya pada hukum, moral, dan aspirasi masyarakat. Sungguh kami mengharapkan dukungan masyarakat sejak pencalonan kami hingga insya Allah atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala kami terpilih menjadi bupati dan wakil bupati. Kami mengajak kepada siapapun yang mencintai Bumi Sukawati untuk berkiprah membawa kemajuan. Kami ingin menepati janji, merangkul semua pihak, dan selalu menjadikan satu kesatuan kepemimpinan. Kami yakin dengan dukungan masyarakat akan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sragen. Kami tentu tidak bisa mengubah arah angin. Akan tetapi kami berjanji untuk menjadi pemandu yang bertanggung jawab, menata layar Bahtera Sukawati akan dapat berlayar dan berkembang, kemudian merapat secara bermartabat dalam tambatan cita-cita yang mulia. Kami mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sragen, datanglah ke TPS pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih pasangan calon Bowo Suwardi. Satu hati, satu rasa, pilkada damai, dambaan bersama. Coblos nomor 1, Bowo Suwardi. Jadi bupati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon tenang Bapak hadirin. Ibu, mohon tenang. Hadirin mohon tenang. Mohon tenang Bapak Ibu, mohon tenang. Mohon tenang, mohon untuk kembali duduk. Mohon tenang, Hadirin, Bapak Ibu. Mohon tenang. Bapak Ibu mohon tenang. Baik, Bapak terima jangan kasih. teriak-teriak Mohon Bapak. tenang. Mohon tenang Bapak. Baik. Selanjutnya kami persilakan pasangan nomor urut 2 Bapak Sigit Pamungkas dan Bapak Suroto untuk memberikan closing statement. Waktu 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih. Kami ingin menegaskan beberapa hal komitmen kami. Pertama terkait dengan pendidikan. Kami akan meneruskan program PIP, apa yang saat ini sedang berjalan. Yang kedua, kami akan memperhatikan kesejahteraan para pendidik, guru ngaji, mereka yang mengajar anak-anak usia dini. Kesejahteraan mereka akan diperhatikan, tidak hanya diperhatikan, yang sudah ada akan dinaikkan, yang belum akan diberikan. Yang ketiga, kami akan mengikhtiarkan, memfasilitasi pendirian SMA dan SMK di Kecamatan Masaran, supaya anak-anak kita yang ada di sana, masyarakat kita yang ada di sana, tidak perlu bersusah payah keluar ke Karanganyar, keluar ke Solo, keluar kecamatan, karena itu adalah persoalan sendiri bagi masyarakat yang tidak mampu untuk menjangkaunya. Kami menegaskan komitmen kami pula terkait dengan keberpihakan pada penyandang disabilitas, kepada perempuan, kepada masyarakat kecil, dan juga kepada pesilat-pesilat di Sragen. Kepada penyandang disabilitas, kami akan libatkan panjenengan sedaya di dalam penganggaran dan pembuatan keputusan-keputusan strategis. Saya pastikan bagian dari tim inti saya ketika terpilih ada rekan-rekan dari penyandang disabilitas. Yang kedua, kami yakinkan yang menjadi VVIP kami, very important person kami adalah panjenengan sedaya penyandang disabilitas, wong cilik, mereka yang tersisihkan di dalam proses pembangunan. VVIP kami bukan pejabat-pejabat dengan fasilitas, bukan kami sendiri juga bukan bagian dari VVIP. VVIP kami adalah panjenengan yang tersingkirkan oleh pembangunan, yang tersingkirkan oleh bagian dari sistem. Yang terakhir, kami kepada para pesilat-pesilat yang jumlahnya banyak, bagian dari generasi muda di Sragen, kami akan bangunkan panjenengan rumah pesilat, di situ berhuni semua pesilat-pesilat berkumpul untuk menjadikan pesilat bagian dari kekayaan yang ada di Sragen. Saya yakin kalau ini kita lakukan bersama-sama, banyak hal yang akan berubah di Sragen. Pada kaum muda, kita akan bangun Anda menjadi pemimpin-pemimpin top di masa depan dengan membekali panjenengan sedaya dengan future skill yang hidup untuk masyarakat masa depan. Dan ini akan menjadi terintegrasi secara kewilayahan dengan Karesidenan Surakarta secara keseluruhan. Demikian, terima kasih. Baik, masih ada waktu? Sudah, Bapak? Mohon tenang, mohon tenang. Baik, Mohon tenang, tenang, hadirin. sebentar, mohon tenang. Mohon tenang, hadirin. sebelum kita akhiri. Hadirin mohon tenang. Mohon maaf. Mohon bisa tenang, sedikit. mohon tenang. Ya. Terima kasih. Demikian tadi closing statement dan dari para pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Sragen tahun 2024.